Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, SMK hebat untuk Merah Putih semakin depan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita dapat berkumpul kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun dalam kondisi seperti ini ya. Kita masih menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya share bermanfaat dan efektif untuk kalian semua. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel, hari ini kita akan belajar tentang strategi dalam mengembangkan bengkel sepeda motor. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang faktor apa saja yang bisa membuat bengkel kita berhasil, ya. Kalau sekarang strateginya, ya, strateginya. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling banyak diminati karena alasan harga yang lebih murah dibanding mobil. Ya, kalau kita lihat sejenak, mungkin di lingkungan rumah kita dulu aja, sekarang bahkan setiap rumah punya sepeda motor, ya. Punya sepeda motor ini adalah peluang yang sangat besar untuk kita sebagai jurusan TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor, di mana bahkan satu rumah itu bahkan bisa memiliki lebih dari satu motor. Nah, ini sangat peluang yang sangat besar buat kita ya untuk meraih keuntungan dalam usaha kita dalam menjual jasa kita. Nah, di mana sepeda motor tersebut membutuhkan untuk perawatan, perbaikan, ya, custom atau modifikasi dan lain-lain. Nah, itu adalah jatah kita atau mungkin peluang usaha kita, ya, untuk meraih keuntungan gitu. Pesatnya perkembangan pengguna sepeda motor berdampak munculnya peluang usaha yang memiliki potensi sangat baik. Ya, karena sangat pesat ya perkembangan pengguna sepeda motor di Indonesia, ya khususnya muncul usaha ya yang memiliki potensi sangat baik. Contoh pertama yang kita mungkin lihat di lingkungan kita ada Pomini ya. Sekarang banyak sekali yang punya usaha Pomini ya. Bahkan misalkan yang tinggal di kampung atau yang tinggal dimanapun ya, kalau misalkan susah ke kota atau jauh ke kota ya, itu biasanya kita menggunakan jasa penjual bensin eceran atau Pomini ya, yang nggak terlalu jauh dari tempat kita. Kemudian ada juga bisnis cuci motor ya, cuci setim motor ya. Sekarang banyak sekali juga yang membuat usaha cuci setim motor ya. Ya ini karena pesatnya perkembangan pengguna sepeda motor, jadi banyak usaha-usaha yang muncul ya, yang sangat berpotensi dan sangat baik ya untuk usahanya tersebut, dan terutama adalah bengkel sepeda motor. Tuh. Bengkel sepeda motor turut juga berkembang juga semakin banyak ya, karena pengguna sepeda motornya juga semakin banyak gitu. Nah, beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana dalam membangun usaha bengkel. Pertama, memilih model atau jenis bengkel ya. Jadi kamu harus memilih model atau jenis bengkel yang akan kamu buat. Apakah ingin membangun usaha mandiri atau wirausaha? Nah, ini wiralaba, membangun usaha mandiri atau waralaba ya. Kamu ingin membuka bengkel mandiri ya dengan brand kamu sendiri atau mengikuti bengkel waralaba ya, satu merek ya yang menggunakan modal subsidi ya, biasanya modal subsidi, dan biasanya hanya melayani satu merek, misalkan dealer Yamaha ya, dealer Honda, dealer Kawasaki dan lain-lain ya. Itu kan juga termasuk model atau jenis bengkel yang menggunakan sistem waralaba. Jika dari segi perbaikan yang ditawarkan, juga ada beberapa jenis usaha bengkel. Pilih salah satu yang menurut analisis kita paling memungkinkan dilihat dari konsumen dan modal. Nah, untuk memilih mau usaha mandiri atau waralaba, kamu harus memperhatikan pertama adalah
konsumennya, ya. Konsumennya di situ. Apakah di situ menggunakan satu merek saja konsumennya, atau konsumen di daerah situ menggunakan beberapa merek sepeda motor. Nah, itu kamu perhatikan. Dan berikutnya adalah modal, ya. Modal juga harus kamu perhatikan dalam memilih jenis bengkel. Ketika kamu ingin mandiri, ya usaha mandiri dengan melayani beberapa merek motor, ya, itu mungkin perlu modal yang menengah, ya, nggak sedikit tapi menengah. Kemudian kalau misalkan waralaba, ya, mungkin modalnya cukup besar karena ya, kita kembalikan lagi apa perbedaan bengkel umum dan bengkel resmi. Kalau bengkel resmi itu mengikuti SOP perusahaan, ya, standar operasional prosedur, mulai dari alatnya harus sesuai, kemudian alat-alat penunjang lainnya seperti backlift kompresor harus sesuai, kemudian pelayanannya, mekaniknya dan lain-lain, manajemennya itu harus sesuai dengan perusahaan, ya. Kemudian apakah usaha Anda hanya melayani merek tertentu, ya, seperti tadi merek tertentu seperti dealer Yamaha gitu atau dealer Honda itu kan, karena dealer Yamaha masih bisa menerima merek lain. Tapi kalau dealer Honda kan enggak, hanya satu merek tertentu, ya. Kemudian apakah bengkel kamu hanya ingin melayani sepeda motor injeksi saja, ya, atau melayani semua jenis perbaikan, ya, mulai dari overhaul, mulai dari tune up, servis ringan yang lain, atau penggantian spare part atau komponen, ya, itu. Semua jenis perbaikan kamu siap melayani, atau modifikasi atau custom, ya, atau modifikasi atau custom silakan dipilih, dilihat sesuai dengan segi, dilihat dari segi konsumen dan dari modal kalian, ya. Kalau modal kalian mungkin bisa dibilang minim, berarti ya mungkin cukup hanya untuk membuka bengkel yang melayani tune up saja atau servis injeksi gitu. Tapi kalau misalkan modalmu besar, saran saya lebih baik kamu membuat atau melayani semua jenis perbaikan ditambah lagi custom atau modifikasi, karena kita harus mengikuti zaman yang ada, ya. Zaman sekarang adalah banyak kaum milenial atau anak-anak muda yang suka dengan modifikasi atau custom. Jadi itu adalah peluang usaha yang bagus untuk melakukan usaha yang selalu mengikuti perkembangan zaman gitu, ya. Gitu. Jadi kamu juga harus lihat peluang, ya, jangan hanya mengandalkan skill yang kamu punya saat ini, ya. Upgrade terus skill kalian, ya. Mungkin sekarang kita lihat sendiri, atau kita kemarin baru belajar tentang CDI, keluar motor injeksi di mana sekarang pakainya ECU, ya. Mungkin 10 tahun yang akan datang akan berubah lagi teknologinya. Makanya ketika nanti kamu punya bengkel, jangan berhenti untuk belajar. Upgrade skill kamu terus, upgrade terus. Jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. Karena dan jangan puas, ya. Jangan puas dengan apa yang kamu punya atau skill yang kamu punya saat ini. Begitu, ya. Lanjut. Menentukan tempat dan lokasi usaha. Nah, ya, ini. Lokasi merupakan faktor yang sangat penting menurut saya dalam kesuksesan sebuah usaha bengkel sepeda motor. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, di daerah perkotaan yang akses motor yang ramai, ya. Di daerah kota, ya, yang akses motornya ramai. Atau kalau misalkan jalan nasional yang sepi gitu, ya, misalkan kalau di sini mungkin Lumbir itu kan nggak ada, jarang bengkel, ya. Nah, itu jangan, karena itu memang jalur cepat, ya, jalur cepat kendaraan, jadi jarang ada konsumen yang datang. Nah, ketika di kota mungkin yang akses motornya ramai, mungkin banyak yang lalu lalang di depan bengkel kalian, melihat bengkel kalian dan lain-lain gitu. Di sebelah toko onderdil atau spare part yang tidak memiliki layanan perbaikan dan pemasangan spare part. Ya, ini bisa jadi misalkan kan sekarang banyak tuh ada toko spare part atau ya toko spare part
atau onderdil ya yang menjual spare part dan onderdil tapi tidak melayani pemasangan onderdil tersebut, tidak melayani servis, tidak melayani perbaikan. Nah, itu bisa jadi peluang kamu untuk membuat bengkel di sebelahnya. Jadi beli spare part di toko itu tapi pasangnya di bengkel kalian. Itu menurut saya paling efisien karena kamu nanti akan minim modal ya. Jadi kamu nggak beli spare part terlalu banyak. Kemudian di jalan utama daerah kita yang ramai pengendara ya, ini sama dengan hal yang A tadi ya, sama aja. Di perkampungan yang belum ada bengkel, nah ini bisa jadi peluang juga. Misalkan di perkampungan kita ambil tempat saya di di Dusun Losari, Desa Jenang. Ya, jadi di situ bengkel ya hanya satu di Losari itu. Ya, tapi ketika walaupun di kampung, ketika nggak ada bengkel lain di kampung itu, jadi bengkelnya ramai. Semua penduduk di desa tersebut datang ke bengkel tersebut karena ya mungkin alasan pertama jauh untuk ke kota atau jauh untuk ke bengkel langganan dan lain-lain. Alasannya berbagai alasan, yang dekat saja atau bisa bengkel itu bisa ngambil motor kamu yang mau diservis ke rumah. Nah, itu kan pelayanan juga ya, sehingga konsumen kamu betah servis di bengkel kalian gitu. Ya, jadi jangan kira di perkampungan belum tentu laku ya. Nah, bisa saja di perkampungan laku ya jika di kampung itu belum ada terlalu banyak bengkel sehingga pesaing kamu di situ kecil. Ya, pesaing kamu di situ kecil, jadi lebih apa ya? Karena pesaing kecil jadi bengkel kamu lebih bisa berkembang gitu ya. Lebih bisa berkembang. Selanjutnya, memperhatikan banyaknya saingan di tempat tersebut. Nah, ini berkaitan dengan yang poin 2 tentang tempat dan lokasi usaha. Jangan takut untuk mendirikan tempat usaha bengkel di lokasi yang sudah banyak usaha sejenis. Ya, jadi jangan takut kalau misalkan di kampung itu, di kecamatan itu, di kota itu sudah ada bengkel motor, terutama ya, bengkel motor. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, jangan takut, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, banyaknya pelanggan. Ya, jika terdapat banyak bengkel, namun mereka semua ramai dikunjungi pelanggan, itu artinya kita bisa membuat usaha di sana dan bersaing secara sehat dengan usaha tersebut. Kalau misalkan di kampung itu banyak bengkel dan juga banyak pengunjungnya, banyak konsumennya, kamu bisa membuat bengkel baru. Ya, membuat bengkel baru. Nah, namun jika di tempat tersebut terdapat banyak bengkel dan rata-rata sepi, sebaiknya cari tempat atau lokasi yang lain ya. Banyak bengkel di kampung itu tapi sepi, nggak ada konsumennya ya. Kamu nggak bisa bikin bengkel baru lagi. Yang bengkel yang sudah ada aja sepi pelanggan, sepi konsumen, kamu jangan buka bengkel baru lagi di situ. Cari tempat atau lokasi yang lain. Begitu ya. Mungkin itu materi hari ini saya persingkat biar nanti durasi video tidak terlalu panjang. Ya. Kita lanjut besok untuk yang part kedua tentang strategi dalam bengkel sepeda motor. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.